Mereka ini adalah dua iblis paling keji di dalam Alkitab. 1. Koresh Agung. Koresh Agung hanya muncul di Apokaliptik Daniel 10. Raja orang Persia ini kemungkinan besar mengacu pada makhluk spiritual jahat yang memerintah Persia pada zaman dahulu. Daniel telah menerima penglihatan yang meresahkan tentang perang besar, masa puasa, doa, dan berkabung selama 3 minggu menyusul. Tuhan mengutus utusan surgawinya untuk menjelaskan penglihatan itu sebagai jawaban atas doa Daniel. Daniel 10 ayat 1 hingga 9. Pada tahun ketiga pemerintahan Koresh, raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Beltasazar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Maka dicamkannyalah firman itu dan diperhatikannyalah penglihatan itu. Pada waktu itu aku, Daniel, berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Pada hari ke-24 bulan pertama, ketika aku ada di tepi sungai besar, yakni sungai Tigris, kuangkat mukaku, lalu kulihat, tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari Ufas. Tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat. Matanya seperti suluh yang bernyala-nyala. Lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap. Dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Hanya aku, Daniel, melihat penglihatan itu. Tetapi orang-orang yang bersama dengan aku tidak melihatnya. Tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar sehingga mereka lari bersembunyi. Demikianlah aku tinggal seorang diri. Ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku. Aku menjadi pucat sama sekali dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Lalu kudengar suara ucapannya, dan ketika aku mendengar suara ucapannya itu, jatuh pingsanlah aku tertelungkup dengan mukaku ke tanah. Daniel sekali lagi sedang disiapkan menerima penglihatan dan nubuatan dari seorang malaikat. Selain mendirikan kerajaan Tuhan di bumi, nubuatan itu menyebutkan Koresh, raja orang Persia. Daniel melihat sesuatu yang luar biasa karena dia menangis dan berpuasa selama 3 minggu sebelum itu terjadi. Terlepas dari kenyataan bahwa teman-teman Daniel tidak melihat penglihatan itu, mereka ketakutan. Sementara itu Daniel jatuh pingsan tertelungkup. Di sini kita diberi penegasan ke dalam peperangan di alam spiritual. Daniel telah berdoa dan berpuasa selama 3 minggu dan malaikat telah dikirim dari hari pertama sebagai tanggapan. Namun malaikat tersebut telah tertahan oleh sosok yang disebut Koresh, raja orang Persia yang menentangnya selama 21 hari untuk seluruh periode di mana Daniel telah berpuasa dan berdoa. Ini rupanya setan tingkat tinggi yang dialokasikan untuk bangsa Persia untuk mewakili kerajaan iblis dan bertarung melawan kerajaan Tuhan. Kerajaan Satan terdiri dari 4 divisi jahat. Yang pertama adalah para malaikat yang jatuh yang berfungsi sebagai penguasa tingkat tertinggi dari Satan. Divisi kedua adalah kekuatan-kekuatan yang diberikan wewenang untuk melaksanakan kehendak para penguasa utama. Satan hanya memiliki satu alasan untuk membagi legionnya ke dalam tingkat-tingkat dan alasan itu adalah peperangan rohani. Gairahnya didorong oleh kesombongan yang memenuhi kebutuhannya yang rakus akan otoritas total. Tujuan utama Satan adalah memiliki seluruh dunia yang bersujud kepadanya dan menyembahnya sebagai Tuhan. Namun ada kerajaan yang lebih baik daripada kerajaan Satan, yaitu kerajaan yang dipimpin oleh Yesus Kristus, yang akan memerintah dunia selama 1000 tahun dalam kedamaian yang sempurna. Yesaya 11 ayat 6. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Setan-setan adalah prajurit kaki tangan dan bala tentara iblis, dan mereka dikendalikan dan diarahkan oleh penguasa berpangkat lebih tinggi. Istilah Satan, iblis, dan setan-setan sering tertukar. Hanya ada satu iblis atau diabolos, yaitu Satan. Tetapi ada banyak setan atau demon atau demon yang biasanya disebut juga roh-roh jahat. Kata demon berasal dari bahasa Yunani, yaitu daimon, yang berarti roh jahat. Setan adalah roh jahat yang beroperasi di dunia dengan merasuki tubuh manusia ataupun binatang. Lukas 8 ayat 30. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan.
Lukas 8 ayat 33. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Kitab suci berulang kali mengatakan bahwa Satan menjalankan tingkat kontrol dan memerintah dunia yang jatuh ini. 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. 2 Korintus 4 ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Akibatnya, utusan yang datang ke Daniel terlibat dalam peperangan malaikat. Sebenarnya Koresh, raja orang Persia yang jahat, akan melakukan kekuatan yang luar biasa, sehingga malaikat Mikael dikirim untuk membantu. Dalam Yuda 9 kita belajar bahwa Mikael adalah malaikat agung. Malaikat itu mencapai Daniel karena kekuatannya. Malaikat Mikael adalah malaikat petarung yang hebat. Wahyu 12 ayat 7. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia, dan sesudah aku selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani akan datang. Namun demikian, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Tidak ada satupun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka, kecuali Mikael, pemimpinmu itu. Daniel 10 ayat 15 hingga 21. Malaikat itu segera kembali untuk berperang melawan pemimpin rakyat Persia. Kemudian dia memberitahu Daniel bahwa pemimpin rakyat Yunani akan datang. Ini menyiratkan bahwa setan-setan terus-menerus berselisih dengan kerajaan Tuhan dan hamba-hambanya. Anda harus bersiap untuk berperang di alam roh, di mana Anda tidak dapat melihat pertempuran itu. Efesus 6 ayat 10 hingga 18. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ada pertempuran yang terjadi di alam spiritual yang kita mungkin tidak tahu, tetapi kita diajari bahwa apa yang kita lakukan berpengaruh pada apa yang terjadi di sana. Inilah sebabnya mengapa kita tidak boleh berhenti berdoa dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan dalam ketaatan. Apa yang terjadi dalam kehidupan iman kita memiliki implikasi yang jauh lebih besar daripada apa yang dapat kita lihat. Jadi, kita harus tetap teguh dan percaya kepada Tuhan, bahkan ketika kita tidak dapat melihat apa yang Dia lakukan.